Yo, kawan tengkorak. Apa kabar kalian? Sehat? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan alur mangat Crows. Selamat menikmati Kengkawawan. Shonen Champion Comic. Crows, dengan gambar seorang pria berambut pirang menggunakan jaket Tsukajan. Cover terlihat seorang pria yang sedang berdiri tegak, yang wajahnya tak diperlihatkan. Wak wak wow. Halo Mina, namaku Boya Harumichi. Aku baru saja dipanggil masuk. Hahaha. Mohon kerjasamanya ya. Crows, Volume 1, Chapter 1 yang berjudul Sekolah Para Gagak. Di pagi yang sangat sejuk, di dalam sebuah kereta ada sebuah kegaduhan. Dan seseorang berbicara. Jadi, 5.000 yennya kau bawa tidak? Ia sudah menjawab, hah? Apa maksudmu? Pria yang memalak Yasuda agak sedikit marah. Dia berbicara, "Jangan main-main denganku, bodoh. Aku bicara tentang biaya laundry bajuku yang kemarin." Dengan ada ketakutan, Yasuda menjawab, "Kau pasti bercanda. Seingatku, kaulah yang menumpahkan kopi itu ke bajumu sendiri." Tak terima dengan alasan Yasuda, pria besar itu memberitahu kepada teman-temannya bahwa Yasuda ingin ditelanjangi di dalam kereta. Dengan sangat kaget, Yasuda berkata, Hei, tunggu dulu Akutsu!" Terungkap bahwa yang memalak Yasuda ini bernama Akutsu. Mendengar bahwa dirinya akan ditelanjangi, Yasuda lari terbirit-birit. Dan dengan cepat, Yasuda pindah ke gerbong lainnya dan dengan sigap langsung menutup pintu antar gerbong. Saat kaki kanan Yasuda menahan pintu, tanpa sadar, dompet Yasuda terjatuh. Dan ada penumpang lain yang mengambil dompetnya. Penumpang lain itu memberitahu bahwa dompetnya jatuh. Tapi Yasuda menghiraukan itu dan meminta penumpang lain itu untuk membantunya. Tapi penumpang lain itu berkata, "Fuh, untuk apa aku membantumu?" Tapi pria itu kepo ke dompet Yasuda dan melihat sesuatu. Oke, iklan dulu, Kengkawan. Gambar ini berisi karakter utamanya yang bernama Boya Harumichi dengan beberapa karakter lain di gambar belakangnya. Ada sedikit tulisan, "Aku 3 kali lebih kuat dan sangat suka berkelahi daripada memakai gakuran seragam sekolah atau memiliki gaya rambut surikomi, gaya rambut seperti kuil atau candi. Dan bukankah lebih baik dibenci sebagai burung gagak oleh publik dibanding menjadi burung dalam sangkar?" Penumpang lain itu langsung merubah niatnya, dan dia berkata akan menolong Yasuda. Yasuda agak tuli, sambil berteriak, Yasuda bilang, "Abe, apaan?" Dengan santainya pria itu berkata, "Aku akan menolongmu, jadi buka saja pintunya." Dengan keras, pintu terbuka. Duar! Yasuda terpental, Kengkawan. Kawan-kawan Akutsu mulai marah dan akan segera mengeksekusi Yasuda. Saat Yasuda terpojok oleh Akutsu dan teman-temannya, penumpang lain yang akan menolong Yasuda mulai angkat bicara dan menyuruh mereka untuk berhenti. Dan berbicara pada mereka akan ada hal buruk menimpa jika mereka menyentuh Yasuda. Dan sedikit mengancam akan babak belur dan memberitahu bahwa dirinya sekuat iblis dalam hal berkelahi. Akutsu dan teman-temannya segera menggulung pria tersebut. Dengan nada keras, Akutsu bertanya, "Siapa kau? Jangan sok keren kau pirang." Dengan sedikit menurunkan kacamatanya, dengan tatapan tajam, teman-teman Akutsu dan Yasuda langsung terkesima. Sambil berdiri dengan sigap, pria itu berbicara. "Aku sudah memperingatkan kalian secara baik, Pak." Duar! Ik! Kepala pria tersebut menyunduli tiang kereta. Semua orang kaget. Pria itu sangat kesakitan, Kengkawan. Ik! Akutsu marah dan langsung menendang pria tersebut Dan berkata, "Jangan main-main dengan kami, pirang brengsek. Idiot, apanya yang kekuatan iblis?" Akutsu bertanya pada temannya, "Siapa orang ini?" Tapi teman-temannya tak ada yang mengenalnya. Dalam hati Yasuda menggeram. Dia super lembah. Akutsu dan teman-temannya kembali menyudutkan Yasuda. Akhirnya, pengeksekusian Akutsu terhadap Yasuda akan segera dimulai, Kengkawan. Scene berpindah. Nanator berbicara.
SMA Putra Suzuran, atau bisa disebut The Crow School, bahasa Indonesia Sekolah Para Gagak. Nama panggilan itu didasari oleh fakta bahwa sekolah ini hanya memiliki siswa-siswa nakal dan dibenci oleh sebagian besar orang karena dianggap pembawa sial, sama seperti burung gagak. Banyak yang menyapa Akutsu. Ternyata Akutsu dan teman-temannya adalah siswa dari SMA Suzuran. Salah satu teman Akutsu memanggil Akutsu. Saat Akutsu menoleh ke belakang, ada 3 orang pria dengan ciri-ciri. Yang pertama memakai masker, yang di tengah berambut jabrik, dan yang satu lagi berambut klinis memakai kacamata hitam. Yang berambut jabrik berbicara pada Akutsu. Sepertinya Senior Bando telah kembali di masa skorsnya. Apa kau masih lengah setelah ada ancaman dari sang harimau kembali, hah? Kau rubah sialan. Salah satu teman Akutsu tak terima dengan ucapan itu. Tapi Akutsu segera menahannya dan berkata, "Hahaha, jadi kau mengkhawatirkan Bandousan ya? Sepertinya sudah jelas kalian akan diurus terlebih dahulu oleh Bandousan." Mendengar perkataan Akutsu yang mengejek mereka bertiga, pria bermasker dan berambut jabrik dengan santainya berbicara. Kalian pikir kalian bisa memandang rendah kami, malah kami yang akan membunuh kalian. Narator sedikit memberikan quote kawan, dalam lingkungan orang-orang macam ini, satu-satunya hal yang bisa kau percaya hanyalah kekuatanmu sendiri. Shin berpindah ke tempat lain. Di dalam ruangan kantor, Halo, Mbak Aoyama. Aku Boya Harumichi. Baru saja aku dipanggil masuk. Maaf, aku terlambat. Ternyata yang berbicara ini pria yang mengaku memiliki kekuatan iblis, kawan. Bapak Aoshima menjawab, "Namaku Aoshima, bukan Aoyama. Cobalah untuk menghafal nama pengawasmu." Bapak Aoshima menyuruh Boya untuk menunggu sebentar. Belum genap 1 hari, Boya Harumichi sudah membuat pusing pengawasnya, masih dengan tertawa cengengesan. Dengan gelagat pusing, dalam hatinya, Bapak Aoshima berbicara, "Lagi-lagi orang aneh dipindahkan ke sini." Di ruangan yang sama, Yasuda sedang berbicara dengan bapak-bapak pengawas yang lainnya. Tetapi Yasuda tak mengungkapkan semua kronologinya. Bapak-bapak pengawas itu heran, apakah Yasuda benar-benar hanya menggunakan celana dalam dan lari dari stasiun ke sini? Saking seringnya dibully, Yasuda sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut. Tiba-tiba, Yasuda dan Harumichi bertatapan. Saat Harumichi bertanya kenapa kenapa dia hanya memakai celana dalam, Yasuda langsung marah dan mengambil kursi untuk menghantam Harumichi. Pertikaian mereka akhirnya dilerai oleh pengawas yang ada di kantor itu. Akhirnya mereka berdua mengobrol. Yasuda babak belur, ditelanjangi, dan kehilangan dompetnya. Mendengar cerita Yasuda, Harumichi tertawa terbahak-bahak. Dengan nada keras, Yasuda bilang, "Kau tak akan mengerti perasaanku saat berlari dari stasiun menuju ke sini." Yasuda menahan malu kawan. Tiba-tiba Harumichi ingat bahwa dompetnya ada padanya. Ia sudah terkapar dan akan menghantam Harumichi menggunakan batu bata. Dari kejauhan, kedua pengawas sedang memantau dan Pak Aoshima berasumsi bahwa Yasuda dan Harumichi sudah pernah bertemu sebelumnya. Dengan salah penyebutan nama, Yasuda menjadi Yasui, Harumichi mengeluarkan sebuah foto dan bertanya kepada Yasuda. Yasuda terkaget-kaget. "Ah, itu kan foto yang ada di dalam dompetku." Lalu Yasuda menjelaskan bahwa wanita itu adalah kakaknya. Tapi Harumichi tak langsung percaya. Harumichi menyangka bahwa Yasuda adalah anak yang dibuang pada saat masih kecil. Walaupun Harumichi masih sedikit ragu bahwa yang ada di dalam foto itu adalah kakaknya Yasuda, Harumichi mengatakan akan membalas dendamnya. Walaupun Yasuda tahu bahwa ada niat terselubung di balik ini. Di dalam ruangan tahun kedua kelas nomor 3 atau kelas C, sambil ditemani oleh Pak Aoshima, Harumichi terlihat sedang memperkenalkan dirinya. Tapi bicaranya malah ngelantur seperti berpidato tak jelas arahnya kemana dan tidak mau diganggu. Boya kesal karena pidatonya harus disudahi oleh Pak Aoshima. Dan Pak Aoshima pun menyuruh Boya untuk segera duduk di bangkunya dan memperkenalkan bahwa ada murid baru yang bernama Boya Harumichi kepada teman-teman sekelasnya yang lain. Terungkap, ternyata Pak Aoshima bekerja sebagai guru pengawas di sebuah sekolah. Dan terungkap lagi
Harumichi Boya adalah siswa baru di sekolah Zuzuran. Tiba-tiba, Boya mendengar ada yang berbicara di belakangnya dan meledek rambut dan namanya. Catatan kaki. Boya dalam bahasa Jepang berarti anak lelaki. Saat Boya menoleh ke belakang, ternyata yang meledek itu adalah pria yang berambut jabrik kan kawan. Tak ambil pusing, Boya langsung membuka sepatunya, melemparkan sepatu itu dan mengenai wajah pria itu. Semua orang terkejut. Pria berambut jabrik itu bertanya dengan nada keras, "Apa yang kau lakukan?" Sambil tertawa, Boya menjawab, "Hahaha, sepertinya sepatuku terbang dengan sendirinya." Hahaha. Pria berambut jabrik itu marah. 50 menit berlalu. Bel istirahat pun berbunyi. Boya merasakan perbedaan 50 menit belajar dan 50 menit bermain terasa berbeda. Apa kalian juga seperti itu, kawan? Terdengar di depan ruangan kelas Boya, banyak orang-orang yang berjalan. Dan ternyata, Boya melihat orang-orang yang mempunyai persoalan dengannya, dan ya sudah. Buya pun langsung mengejarnya. Melihat Buya yang sedang tergesa-gesa, pria berambut jabrik itu mencoba membuntuti Buya. Scene berpindah ke tempat lain. Di dalam toilet sambil merokok, Akutsu menceritakan pada kawan-kawannya bahwa Makoto Sugihara yang berambut klimis rapi yang selalu menggunakan kacamata hitam, tahun kedua ruangan 1 atau A, Honju Toshiaki yang selalu memakai masker dari tahun dan kelas yang sama. Lalu Kirishima Hiromi yang berambut jabrik tahun kedua dari ruangan 3 atau C. Mereka akan dihajar oleh bandesan dan beranggapan bahwa mereka akan menguasai murid-murid di kelas 2. Akutsu juga mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia mempunyai niatan untuk menguasai Suzuran saat Bandausan dan senior yang lainnya lulus. Terdengar pintu toilet ada yang membuka. Ternyata Yang datang adalah Boya. Akutsu menanyakan kenapa dia ada di sini. Teman Akutsu menjawab, mungkin dia murid pindahan baru. Akutsu dan kawan-kawan kaget, ada orang yang datang lagi. Saat Boya menoleh ke belakang, tanpa ampun, Hiromi menyerang Boya dan membenturkan kepala Boya ke marmer toilet. Akutsu dan kawan-kawannya kaget, mengeluarkan keringat dingin, dan hanya bisa terdiam melihat keberingasan Hiromi. Saat dipikir sudah menghabisi Boya, Hiromi langsung melihat ke arah Akutsu dan kawanannya, dan berkata, "Ini berlaku untuk kalian juga. Kalau kalian hanya menjilat para senior." Tapi tiba-tiba, Boya bangkit dan menghajar balik Hiromi. Sambil berdarah-darah, Boya menarik kerah Hiromi dan berkata, "Apa maksudmu landak sialan? Kau seperti kakek-kakek yang bosan hidup. Aku kesini karena ada urusan dengan mereka." Sambil menahan rasa sakit, Hiromi lalu bangkit dan mencoba untuk menghantam balik, tapi serangan itu ditahan oleh Boya. Dengan strike kanan, Boya membalasnya. Hiromi terpental jauh keluar toilet. Akutsu dan kawan-kawannya tercengang melihat kejadian itu. Kembali ke tujuan utamanya, Boya lalu menutup pintu toilet tersebut. Akutsu dan kawanannya bersiap untuk melawan Boya. Dengan senyuman Joker, Boya mengatakan, "Kejadian tadi pagi yang menimpa aku dan Yasui akan kubayar penuh sekarang." Melihat ada alat pel, Akutsu mengambil dan membuatnya sebagai senjata dan mengancam bahwa mereka berlima. Di luar toilet, terlihat dengan sulitnya Hiromi mencoba untuk berdiri. Kejadian di toilet terpotong, kawan. Ya sudah agak sedikit bingung, kenapa bajunya ada di tangan Harumichi. Harumichi menjelaskan lagi kepada Yasuda bahwa Harumichi sekuat iblis. Tapi Yasuda masih bingung kenapa dia mau melakukan itu. Dengan muka Joker yang penuh dengan harapan, Harumichi menjawab, "Semuanya ini kulakukan hanya untuk kakakmu." Yasuda menjelaskan bahwa di sekolah ini, orang seperti Akutsu adalah bawahan. Harumichi memotong pembicaraan bahwa Harumichi sedikit banyaknya sudah tahu mengenai sekolah ini. The Crow School kan? Apa salahnya dengan gagak? Dibandingkan dengan burung malang yang dikurung dalam kandang dan lupa cara terbang, gagak jauh lebih baik. Dan aku puas menjadi burung gagak.
Yasuda terdiam mendengar kata-kata itu. Di toilet yang sebelumnya, banyak murid Suzuran dan Pak Aoshima terkejut. Melihat toilet yang porak-poranda seperti kapal pecah, Akutsu dan 4 orang temannya terkapar dan Hiromi yang babak belur, Pak Aoshima menanyakan siapa yang melakukan ini, tetapi tak ada yang mengetahuinya. Seseorang berbicara. Jika senior Bendo, Yamazaki, dan Senda tahu, mereka tidak tinggal diam. Di tempat lain, di dalam loker room ruangan olahraga, terlihat Honju kesal dengan keadaan yang kurang menguntungkan untuk mereka. Karena sebentar lagi, seniornya Bando akan segera bergabung kembali dengan Yamazaki dan Senda. Sampai-sampai Hiromi tidak ada semangat untuk menanggapi omongan Honjo dan masih memikirkan kejadian yang menimpanya. Di ruangan kelas 3, strip 2 atau B, terlihat Akutsu meminta izin kepada Yamazaki untuk mengumpulkan murid-murid kelas 2 untuk membantunya. Tetapi Yamazaki tidak mengizinkannya, karena menurutnya itu persoalan yang sepele. Agak ragu Akutsu dengan berat hati menuruti perintahnya. Walaupun sebenarnya murid pindahan itu super kuat. Kembali ke Boya dan Yasuda. Dengan sebelah pihak, Boya memutuskan untuk menjadikan Yasuda sebagai bawahan pertamanya. Pada alur sebelumnya, di volume 1 chapter 1, kita sudah disuguhi oleh aksi Boya Harumichi yang mengalahkan Kirishima Hiromi dan Akutsu ditambah 4 orang temannya. Mari kita lanjutkan alur ceritanya pada volume 1 chapter 2 Kengkawan yang berjudul Maaf Mako. Di pagi hari yang cerah, terlihat Akutsu dan kawan-kawannya sedang mengintai Boya dari kejauhan. Dia diberi tugas oleh Yamazaki untuk mengintai Boya setiap hari. Tapi kawannya merasakan bahwa tugas ini seperti menyelidiki kasus perzinahan. Sudah merasakan dibantai oleh Boya sendirian, Akutsu dan teman-temannya bingung. Bagaimana cara mengalahkannya? Bahkan salah satu temannya berinisiatif menggunakan cara primitif, yaitu menjebak Boya dengan menggali lubang dan menjebak Boya di dalamnya lalu menyerangnya. Mendengar obrolan teman-temannya, Akutsu terdiam dan memasang wajah miris. Waktu berlalu. Pada jam istirahat, terlihat Yasuda yang berjalan di lorong sekolah. Tiba-tiba Boya muncul di hadapannya Yasuda. Melihat Boya ada di hadapannya, Yasuda balik arah dan mencoba untuk menjauhi Boya. Tapi Boya masih bersikukuh untuk mengejar Yasuda. Hahaha. Tak ingin didekati oleh Boya, Yasuda mencoba berlari menjauh, tetapi Boya malah menyerang Yasuda. Boya mencoba untuk menagih janji Yasuda untuk mengenalkannya pada kakak perempuan Yasuda. Tiba-tiba seseorang berbicara. Kalian menghalangi jalan. Minggir. Mendengar perkataan itu, Yasuda menoleh dan melihat bahwa yang berbicara adalah Senda Naoki. Tak terima dengan perkataan itu, Boya tersulut emosi. Tetapi Yasuda mencoba untuk menahan Boya agar tidak terjadi sesuatu. Mendengar Boya yang membalas perkataannya, Senda sedikit kagum karena Boya berani adu verbal dengannya. Dengan inisiatif, tiba-tiba Yasuda meminta maaf kepada Senda. Tapi Boya maha memasang muka malas. Tak terima dengan gimmick wajah buyah yang memasang emot malas dan tidak ada takut-takutnya, Senda hampir tersulut emosinya. Tak lama kemudian, Pak Aoshima dengan kebetulan lewat dan membubarkan adu verbal mereka. Boya masih kesal dengan Senda. Tetapi Yasuda mencoba untuk menenangkan Boya dan menjelaskan bahwa orang yang tadi itu adalah tangan kanan Bando yang bernama Senda. Yasuda menjelaskan lagi bahwa di Suzuran adalah arena bagi siswa-siswa berandalan yang mempunyai ambisinya masing-masing. Bisa dibilang kebanyakan orang-orang berbahaya di sini memiliki kelompok atau sering disebut fraksi, di mana fraksi-fraksi itu tidak terima dengan adanya orang lain yang berdiri di atasnya. Di antara fraksi-fraksi yang ada di Suzuran, fraksi Bandola yang paling kuat, termasuk fraksi Akutsu yang berada di bawah kendali Bando, dan total memiliki 120 orang lainnya. Saking panjangnya penjelasan Yasuda, Boya sampai tertidur, Kengkawan. Sambil berteriak, Yasuda bilang, saat Bando-san kembali akan terjadi hujan darah. Tak mengerti apa yang dikatakan Yasuda, Boya menanyakan, "Hah? Apa?" Yasuda menjelaskan lagi bahwa Hiromi yang satu kelas dengan Boya dan 2 orang temannya sering bentrok dengan fraksi Bando. Dan itu akan terjadi lagi dan lagi. Sampai-sampai semua guru-guru di Suzuran harus turun tangan untuk mengontrol bentrokan mereka. Boya pun bergumam sendiri bahwa orang yang berambut landek itu, Hiromi, memiliki nyali yang besar. Tak mengerti dengan ucapan Boya, Yasuda menjelaskan
bahwa Hiromi bukan orang yang suka pamer. Bukan seperti Boya. Boya pun tak terima dan menyiksa Yasuda. Cuaca mulai mendung. Terlihat Akutsu masih dalam misi pengintaiannya. Tiba-tiba Akutsu melihat Hiromi, Honjo, dan Makoto sedang ngobrol. Hiromi masih tidak terima akan kejadian sebelumnya. Honjo pun berkata bahwa Hiromi adalah anjing gila, medok, yang sangat sulit mengetahui pergerakannya. Hiromi pun pergi dan menyuruh untuk membiarkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Honjo memiliki ide untuk melempar koin ke udara. Dan Makoto lah yang menang. Akutsu dan teman-temannya mendengar rencana Honjo dan Mako. Apa ya rencana Honjo Kengkawan? Menarik. Bel waktu pulang sekolah pun berbunyi. Terlihat Boya yang sedang menunggu Yasuda agar bisa mempertemukan Boya dengan kakaknya. Saat Boya yang sedang memandangi foto kakak Yasuda, dari belakangnya ada yang mencolek punggung Boya. Ternyata yang mencolek itu adalah Makoto Sugihara alias Mako. Di waktu bersamaan, terlihat Yasuda yang lagi-lagi lolos dari kejaran Boya. Cuaca mendung dan hujan pun membasahi seluruh lingkungan sekolah sujuran. Terlihat Akutsu dan teman-temannya yang sedang mengintip Boya, Honjo, dan Makoto di jendela belakang sekolah. Buya bertanya, kalian butuh apa dariku? Dan membawaku ke tempat seperti ini. Mana hujan lagi? Honjo pun membalas pertanyaan Boya dengan menjawab, kami sedang membantu Hiromi, kudengar kau cukup kuat. Ya, sepertinya kekuatan asliku memang susah untuk disembunyikan. Kalian sedang tidak mengajakku untuk berkelahi, kan? Kata Boya. Hei Mako! Dengan nada keras, Honjo pun memanggil. Mako pun bersiap untuk maju. Scene berpindah ke tempat lain. Di ruangan locker room, terlihat Hiromi yang sedang menanyakan keberadaan Pon, panggilan Honjo, dan Mako. Dan mereka memberitahu Hiromi bahwa Honjo dan Mako terlihat sedang jalan dengan orang yang berambut pirang, yaitu Boya Harumichi. Mendengar jawaban itu, Hiromi pun kaget dan langsung berspekulasi bahwa Pon dan Mako sedang merencanakan pertarungan tanpa diketahui oleh dirinya. Hiromi pun langsung bergegas lari menghampiri Pon dan Mako. Scene kembali lagi ke pertarungan. Terlihat Boya sedang terpujuk oleh Mako. Dalam hati, Buya menilai bahwa Mako sudah terbiasa berkelahi. Di dalam ruangan, sambil nonton bareng, Akutsu mengatakan bahwa walaupun Mako sangat pendiam dan tidak menonjol, tapi biarpun begitu, rumornya di sujuran bahwa saat ini Mako salah satu dari 5 orang terkuat di sujuran. Scene kembali lagi ke pertarungan. Boya masih gagah berdiri, tapi Boya merasakan bahwa foto miliknya telah jatuh. Boya pun mengajukan time out, tapi Mako tak menghiraukannya. Mako malah melayangkan tendangannya ke muka Boya. Melihat Boya terjatuh, Mako menghujani pukulannya kepada Boya. Di tengah-tengah pertarungan, Buya tersadar dan melihat foto miliknya terjatuh di dekat rumput liar kecil. Melihat Boya yang kurang serius menghadapinya, Boya yang selalu mengalihkan pandangannya, Makoto marah dan merasakan bahwa Boya telah meremehkannya. Tetapi Makoto tetap menghujani Boya dengan tendangannya. Pon masih terdiam sambil melihat jalannya pertarungan, sambil berbicara dalam hatinya. Kenapa Hiromi bisa kalah oleh orang itu? Tak hanya dihujani oleh air, Boya pun masih dihujani pukulan dari Mako. Sampai-sampai Boya terpojokkan di dinding gedung. Salah satu teman Akutsu berbicara. Hei, Ako-chan, sudah selesai tuh. Tak mungkin, dilihat dari manapun pertarungan ini kan. Bego! Kita berlima saja babak belur olehnya. Ditambah dengan Hiromi, berarti total 6 orang. Dan sudah begitu, dia belum menggunakan setengah dari kekuatannya pada saat itu. Dan Hiromi pun masih belum cukup bisa untuk menyentuhnya. Coba bayangkan jika dia serius. Memikirkannya aja udah membuatku merinding, kata Akutsu. Di pertarungan, Boya masih saja dihujani serangan oleh Mako. Sampai pada satu momen, Boya mengambil segenggam tanah dan melemparkannya pada muka Mako. Melihat hal itu, Pon bingung. Boya langsung berlari menjauh dari Mako dan langsung mengambil foto miliknya dan berkata, "Foto ini lebih penting tahu." Pon berkata dalam hatinya, benar-benar bajingan yang tangguh. Dia masih bisa berlari setelah dihajar habis-habisan. Dirasa fotonya masih aman, walaupun sudah sedikit kotor dan basah terguyur hujan. Boya merasakan lega.
Fokus Boya sudah tak terbagi lagi. Sekarang saatnya Boya serius menghadapi Mako. Kondisi Boya yang sudah babak belur dan berlumuran darah, sebaliknya Mako yang masih belum menerima serangan apapun dari Boya, Mako agak sedikit terkena mental. Bajingan! Sambil memasang wajah iblis, Boya jalan menghampiri Mako. Langkah Boya semakin cepat, dan Boya pun berlari. Dan swoosh, Boya melompat tinggi. Melihat itu, Mako hanya terdiam. Sambil berteriak, Boya mengatakan, "Brengsek!" Boya mendaratkan tendangannya tepat pada wajah Mako. Sampai-sampai Mako terpental jauh hingga kepalanya menghantam tembok gedung. Melihat hal itu, Pon, Akutsu, dan teman-temannya sangat kaget, geng kawan. Boya masih dengan ancang-ancangnya dan berkata, "Jangan meremehkanku, idiot." Tak lama kemudian, Hiromi pun datang. Dan Hiromi merasakan kaget sambil mengeluarkan keringat dingin melihat Mako yang terbujur kaku di tanah. Sambil berjalan melewati Boya, Hiromi hanya bisa terdiam. Boya berkata pada Hiromi, "Yu, apa yang kau lakukan di sini? Asal kau tahu ya, merekalah yang memulai ini. Dengan kata lain, kau yang bertanggung jawab karena telah membuatku seperti ini. Hei, kau dengar tidak?" Saat Hiromi memeriksa keadaan Mako, Pon berkata, Tak bisa dipercaya. Dengan satu tendangan Mako, Saat Boya ingin meninggalkan mereka, tiba-tiba Hiromi memanggilnya dan bertanya, "Sebenarnya makhluk apa kau ini?" Boya terdiam sejenak dan berkata sambil memberikan quote, "Makhluk apa? Benar juga. Aku ini sama seperti kalian. Seseorang yang benci belajar dan diusir dari satu tempat ke tempat sebelum berakhir di tempat ini. Tapi ada satu perbedaan. Aku tidak tersesat dari jalan yang benar. Dan aku juga bukan pemberontak. Dan aku juga bukan penjahat atau seorang bajingan. Ya, walaupun aku juga tidak bisa dikatakan apa yang kalian sebut pembela kebenaran. Kalau mau protes, datanglah kapan saja. Akan kuhajar kalian lagi." Hiromi, Pon, dan Mako hanya bisa terdiam mendengar khotbah dari Boya. Dalam hatinya, Honjo bersyukur karena bukan dialah yang memenangkan lempar koin. Akutsu melihat bahwa the real bajingan yang menakjubkan telah muncul. Keesokan harinya, terdengar suara motor ber-cc besar parkir. Ternyata, pemimpin dari fraksi terkuat muncul dengan dikawal oleh Senda Naoki dan Yamazaki Tatsuya. Di hari ke-8, setelah Boya Harumichi menginjakan kaki di SMA Suzuran, Don dari fraksi Bando, fraksi terbesar di sekolah para gagat, dalam persaingan antar fraksi, Hideto Bundle telah kembali dari masa skorsnya. Pada volume 1 chapter 2, kita diperlihatkan aksi Boya Harumichi yang bertarung dengan Makoto Shigihara alias Mako. Pada pertarungan tersebut, Boya mengalahkan Mako hanya dengan satu tendangan saja. Wow, gokil geng kawan. Lalu di panel akhir, kita diperlihatkan Hideto Bando yang telah kembali dari masa skors. Oke, kita lanjutkan ceritanya geng kawan. Pagi hari di SMA Suzuran. Pada hari ke-8 setelah Boya menginjakan kakinya di SMA Suzuran. Terlihat Yasuda yang sedang mengintip dari belakang dan melihat kedatangan Hideto Bando dan yang lainnya. Akhirnya dimulai. Ini akan berubah menjadi keributan besar, kata Yasuda dalam hatinya. Volume 1 chapter 3 yang berjudul Dia yang Bisa Menyelamatkan. Saat Bando dan yang lainnya berjalan, tiba-tiba Hiromi, Pon, dan Mako datang menghampiri dan berkata, "Yo, sudah lama ya, Bando Senpai?" Bando hanya merespon Hiromi dengan lirikan matanya. Bando, Senda, dan Yamazaki masih berdiri dengan santainya. Hiromi berkata, "Karena sudah lama, aku berpikir untuk memberimu Salam hangat! Serangan tangan kanan Hiromi ditahan oleh Senda Naoki dan berkata, "Haha, kalau salam seperti itu yang kau maksud, akulah yang pertama menerimanya. Mengerti Hiromi?" Hiromi dan Senda pun saling menjenggut kerah baju. Berhenti Naoki.
kata Bando. Naoki dan Hiromi pun langsung melihat ke arah Bando. Kalian benar-benar belum berubah ya? Sudahlah, kalau kau berusaha untuk menyapaku seperti itu, lupakan saja. Minta maaf dan berdirilah di bawahku. Kalian boleh coba melakukan apapun yang kalian mau, tapi kalian tak akan mungkin bisa mengalahkanku. Tarik kembali perbuatan kalian dan minta maaf. Bagaimana? Kata Bando. Hiromi membalas perkataannya Bando. Memang sudah lama, tapi aku tak ingat kalau kau berubah menjadi bajingan sebawal ini. Bando tertawa terbahak-bahak. Terlihat Yasuda masih mengintip. Tiba-tiba, Yasuda berteriak kesakitan. Semua orang melihat ke arah belakang. Ternyata itu Boya yang sedang menyiksa Yasuda, geng kawan. Dengan wajah joker psikopat, Boya kesal dengan Yasuda karena Yasuda selalu kabur darinya dan akan membuat Yasuda melihat langut yang biru dari ranjang rumah sakit. Senda mengingat bahwa itu bajingannya kemarin. Hiromi dan Pon menyebut nama Boya dalam hatinya. Mako hanya terdiam membisu dan menutup perban yang ada di hidungnya. Dengan sedikit mengingat-ingat, Yamazaki dalam hatinya menyadari rambutnya pirang. Aku yakin yang menghajar Akutsu dan kawanannya juga berambut pirang. Hampir semua berandalan-berandalan SMA Suzuran berkumpul di satu tempat dan secara bersamaan melihat ke arah Harumichi Boya. Waktu berlalu. Saat dia sudah keluar dari ruangan UKS, karena badannya yang hampir remuk dipiting oleh Boya di kejadian tadi pagi. Dari belakang ada yang menghampiri dan memanggil Yasuda. Ternyata, yang memanggil dan menghampiri Yasuda adalah Hiromi, Pon, dan Mako Senpai si kawan. Lalu, Hiromi mengajak Yasuda untuk mengobrol dan menanyakan apa hubungannya dia dan Harumichi Boya. Dan dalam hatinya, Yasuda baru mengenali bahwa orang yang berambut pirang itu bernama Harumichi Boya. Aduh, kacah juga ya Yasuda ini. Hiromi menanyakan dan meminta tolong pada Yasuda jika dia mengetahui sesuatu tentang Boya. Hiromi ingin mengetahuinya. Tetapi Yasuda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Boya. Yasuda balik bertanya, kenapa kalian bertanya? Apakah orang itu mengatakan sesuatu yang menyinggung kalian? Pon agak sedikit kaget dan menyuruh Yasuda untuk melihat wajah Mako. Seperti biasa, Mako hanya terdiam sambil merokok dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pon menjelaskan, Hiromi dan Mako keduanya dikalahkan olehnya. Keduanya kalah dengan satu pukulan. Hah? Ya sudah, terkejut. Pon menjelaskan lagi bahwa dia tidak dihajar karena dia bisa menilai orang. Dengan diam sambil merokok, Mako melihat ke arah Pon. Hiromi menjelaskan lagi pada Yasuda bahwa mereka sedang berperang melawan fraksi Bando dan tidak mau membiarkan fraksi Bando berbuat seenaknya dan tak mau Suzuran dikuasai olehnya. Persoalannya hanya tersisa 3 orang. Jika Hiromi, Pon, dan Mako tumbang, maka Bando dan kawanannya akan mencoba mengambil alih Suzuran dengan hanya 1 langkah. Hiromi ingin mencegah itu. Secara tidak langsung, Yasuda pun benci dengan fraksi Bando. Yasuda pun menanyakan, kenapa ingin menghentikan fraksinya sampai sejauh itu? Saat Pon akan curhat, Hiromi langsung menyuruh Pon untuk diam. Hiromi pun menyimpulkan kejadian terburuknya. Jika dia, Pon, dan Mako dikalahkan, maka hanya ada 1 orang yang bisa mengambil alih peran yang bisa menghalangi fraksi Bando untuk ke puncak Suzuran. Di tempat lain, di dalam ruangan perpustakaan, Bando menganggap bahwa Hiromi, Pon, dan Mako hanya lalat pengganggu. Jika lalat pengganggu itu bersuara terlalu keras, maka Bando akan menghajar lalat-lalat tersebut. Senda mengajukan dirinya untuk dia sendirilah yang akan turun tangan. Tapi Yamazaki tak sepakat dengan rencana Senda. Karena Yamazaki menyimpulkan bahwa tugas itu tak perlu mereka berdua untuk turun tangan. Tiba-tiba, Bando membuat rencana, menyuruh Senda untuk menghajar Honjo alias Pon dan Sugihara alias Mako, dan menyuruhnya untuk tidak menyentuh Hiromi. Karena Bando sendirilah yang akan mengurus si brengsek Hiromi itu. Bando benar-benar tak ingin melihat wajah mereka bertiga di Suzuran dan ingin menyelesaikannya pada waktu yang secepatnya. Senda bertanya pada Yamazaki apa yang akan dilakukannya. Senda pun melihat ke arah belakang dan mengkhawatirkan tentang seseorang. Terlihat ada 3 orang yang sedang mengejar orang lain. Ternyata orang lain yang dihajar itu adalah
Akutsu dan kawanannya, geng kawan. Waktu berlalu. Bel pulang sekolah berbunyi dengan senyum psikopat yang konyol. Terlihat Boya masih dengan misi memepet Yasuda agar bisa dipertemukan dengan kakak perempuannya. Dengan mata yang jealous, dalam hatinya, Yasuda masih tidak percaya dengan kejadian Hiromi dan Mako yang sudah dikalahkan oleh Boya. Dalam perjalanan pulang, terlihat Boja yang sedang mengikat Yasuda seperti kambing dan menanyakan siapa nama kakak perempuannya. Tapi Yasuda malah menyebut namanya sendiri dan mengincanya. Yasuda, bukan Yasu. Yasuda. Namaku Yasuda Yasuo. Dengan wajah sange, Boya berkata, "Oh, begitu. Jadi namanya Yasuo ya?" Tiba-tiba, Boya sadar. Boya luncurkan tendangan Rey Mysterio ke arah punggung Yasuda. Siapa yang menanyakan namamu, idiot? Aku berbicara tentang kakak perempuanmu. Yasuda pun ikut berteriak. Itu karena kau selalu memanggilku Yasui, tanpa mengingat namaku yang sebenarnya. Di tempat lain, di sebuah persimpangan jalan, Hiromi menanyakan pada Pon kemana sepeda motornya. Pon menjawab, karena hari ini ada inspeksi kendaraan, Pon tidak membawa motor miliknya. Hiromi pulang dengan jalur yang berbeda. Mereka bertiga pun terpisah. Hanya Pon dan Mako yang satu arah jalan pulang. Terlihat dari kejauhan, Bando dan Senda sedang mengintai Hiromi, Pon, dan Mako. Bando pun berbicara pada Senda, jangan sampai bikin rencana kacau. Scene berpindah. Terlihat Yamazaki yang ditugaskan untuk mengincar Boya. Tetapi Yamazaki dan 7 orang bawahannya tidak akan mengeksekusi Boya pada saat ini. Yamazaki hanya memastikan identitas Boya, bahwa yang menghajar Akutsu dan kawanannya adalah benar itu orangnya. Scene berpindah ke Pon dan Mako. Punggung Mako terlihat diancam menggunakan pisau oleh bawahan Senda. Pon dan Mako hanya bisa pasrah, dan mereka pun digiring ke sebuah toilet di sebuah taman. Saat di dalam toilet, Pon dan Mako terpojokan. Pon berkata, "Mengikuti kita dari sekolah, cara kalian benar-benar kotor." Senda muncul dan berkata, "Shh, di sini toilet. Jelas saja kotor." Senda berkata lagi, "Toilet umum di taman benar-benar menyijikkan. Ini memang tempat yang tepat untuk menendang ember. Aku milihnya dengan sengaja." Pon berkata, "Bajingan, dengan orang sebanyak ini, mungkin mereka juga mendesak Hiromi. Mereka berencana untuk menyelesaikan ini dalam satu serangan." Tiba-tiba, Mako berbicara dan menyuruh Pon untuk meninggalkannya lewat jendela di belakang mereka. Mako beranggapan bahwa tidak bisa membiarkan mereka menangkapnya bertiga sekaligus. Dan Mako meyakini bahwa orang itu akan menolongnya. Senda langsung berteriak dan menyuruh bawahannya untuk membantai Pon dan Mako. Mako langsung berhadapan dengan salah satu bawaan Senda dan melemparkannya ke jendela sampai kaca jendelanya pecah. Mako langsung menyuruh Pon untuk bergegas pergi lewat jendela pecah yang Mako buat. Pon lari lewat belakang toilet dengan sekencang-kencangnya. Di tempat lain, saat Hiromi sedang berjalan sendirian di trotoar, terdengar suara motor dengan kecepatan penuh mendekatinya. Saat Hiromi melihat ke belakang, ternyata itu Bando yang mengendarai motor dan memberi serangan kejutan dengan menggunakan pipa besi. Bando menghantam Hiromi. Bando turun dari motornya dan menghampiri Hiromi. Bando menghantam kepala Hiromi. "Hehehe, kau terdesak Hiromi," kata Bando. Kepala Hiromi mengeluarkan banyak darah. Kembali ke Boya dan Yasuda. Yasuda menanyakan apa benar bahwa Boya yang mengalahkan Hiromi dan Mako. Buya agak sedikit kaget. Kenapa Yasuda menanyakan hal itu? Boya pun menjawab, "Iya, benar. Mereka yang mengajak berantem, jadi tak ada yang bisa kulakukan." Boya pun beranggapan bahwa mereka bukan tipe yang bisa diajak bicara baik-baik. Mendengar jawaban Boya, Yasuda agak kesal melihat raut wajah Yasuda yang kesal. Boya mencekik leher Yasuda dan beranggapan Yasuda akan mengatakan sesuatu padanya. Yasuda menjelaskan pada Buya bahwa Hiromi, Pon dan Mako bukanlah orang jahat. mereka melawan fraksi Bando dengan usaha mereka sendiri. Yasuda pun sejujurnya ingin membantu mereka, walaupun hanya sedikit. Tiba-tiba
Yasuda mengingat apa yang Hiromi katakan padanya. Yasuda mulai memahami perkataan dari Hiromi. Sambil menoleh melihat ke arah Boya. Dalam hatinya Yasuda berbicara, Hiromi-san berbicara mengenai orang ini. Orang ini mampu menjatuhkan fraksi Bando. Tidak, hanya orang inilah yang bisa. Itulah yang Hiromi-san katakan. Itulah yang ingin dia sampaikan kepadaku. Yasuda tercengang, diam, gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matanya. Orang ini sebenarnya dia ini. Boya menyadarkannya sudah. Boya beranggapan kalau Yasuda sedang memikirkan cara untuk kabur darinya. Saat Boya dan Yasuda sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka berdua. Ternyata yang datang menghampiri mereka berdua adalah Pon. Dengan nafas yang terengah-engah, Pon lega karena sudah menemukan Boya dan Yasuda. Yasuda lari menghampiri Honju dan bertanya, "Oh, Honju-san, apa yang terjadi?" Pergerakannya sudah terbatas karena badannya masih dalam ikatan seperti kambing kurban. Masih dengan napas yang terengah-engah, Honju membuka maskernya. Buya, pinjamkan kekuatanmu kepadaku. Dengan sedikit kaget, bingung, Boya bilang, "Apa?" Yo, kan kawan tengkorak. Sebelum kita lanjut ke volume 1 chapter 4, mari kita review sedikit chapter 3 yang sebelumnya. Situasi mulai genting dan memanas. Fraksi Bandau IPA mulai bergerak cepat untuk menumbangkan Trio Ebusuka. Pon dan Mako yang terdesak oleh Senda dan bawahannya di dalam toilet. Tetapi, Mako mengorbankan dirinya dan memberi jalan untuk Pon agar bisa mencari bala bantuan dari Boya. Yamazaki dan beberapa bawahannya hanya memantau Boya dan Yasuda dari kejauhan. Dan di tempat lain, Hiromi yang langsung diserang oleh Hidito Bandu menggunakan pipa besi hingga kepalanya mengeluarkan banyak sekali darah. Setelah lolos dari kejaran bawahan Senda, Pons akhirnya menemukan Bauya dan meminta Bauya untuk meminjamkan kekuatannya. Sambil terengah-engah, Pon berkata, Aku ingin meminjam kekuatanmu." Boya agak bingung dan berkata, "Kekuatanku." Volume 1, chapter 4, yang berjudul Musuh Kemarin adalah Teman Hari Ini. Mendengar perkataan Pon, Yasuda hanya bisa terdiam membisu. Yasuda bertanya, Apa? Apa yang terjadi? Aku terperangkap oleh Senda dan kawan-kawannya. Dan kemungkinan besar, Hiromi juga. Kalau kita tidak cepat, mereka akan segera dihabisi, kata Pon. Mendengar itu, Yasuda terkejut dan berkata pada Boya, "Itu gawat. Hei kau, cepat. Ini bukan waktunya bermain-main." Boya hanya merespon dengan berkata, "Hei, kau pasti bercanda kan?" Buya berkata lagi, "Kenapa gerangan aku harus berjuang demi kalian? Lain ceritanya kalau kau seorang wanita yang manis." Buya agak acuh dan berkata bahwa dirinya memiliki urusan yang lebih penting dan mengajak Yasuda untuk pergi. Melihat tingkah Boya yang acuh, Yasuda berteriak dan berkata, "Tunggu." Pon pun memanggil Boya yang akan pergi. Melihat Boya yang masih acuh, Yasuda menggeram kesal. Yasuda berlari ke arah Boya dan berteriak, "Oi, Bakayaro!" Iya. Yasuda menendang punggung Boya dengan jurus tendangan Rey Mysterio, kawan. Mereka berdua terjatuh. "Apa-apaan kau idiot? Bawahan sepertimu malah menendang atasanmu," kata Boya sambil berteriak. Buya langsung terdiam melihat mimik wajah Yasuda yang sedang serius. Yasuda berteriak, "Kau benar-benar orang terburuk yang pernah kukenali. Seperti yang kuduga. Menolak permintaan orang yang mengandalkan dan meminta pertolonganmu. Aku pikir kau masih bisa menyebut dirimu lelaki." Dengan dungunya Boya menjawab, "Apa aku terlihat seperti perempuan di matamu?" "Bukan itu maksudku, idiot. Aku takkan mungkin memperkenalkan kakakku pada bajingan hina dungu turur sepertimu. Akan kucegah hal itu meski itu adalah hal terakhir yang bisa kulakukan." Mendengar ancaman Yasuda, Boya langsung menenangkan Yasuda sambil menepuk-nepuk pundaknya. Yasuda marah dan membelakangi Boya. Boya pun langsung melihat ke belakang dan menatap Pon. Dan tiba-tiba Boya langsung merubah niatnya dan berkata akan membantu Pon. Dengan senyuman bodohnya, Yasuda bergembira. Kata Pon, "Aku berhutang budi padamu."
Sekarang, kita harus cepat. Boya langsung bergerak dan menyuruh mereka untuk menunggu sebentar. Ia sudah melihat dari jauh dan mempertanyakan apa yang akan dilakukan si dungu itu. Sambil mengendarai motor, Boya berkata, "Orang itu cukup baik. Dia membiarkan kita menggunakan ini. Ayo naik." Dengan gugup, Pon berkata, "Oh, oke." Dalam hatinya, ia sudah berkata, "Benar-benar kacau." Kemana kita? Kata Buya. Kata Pon, taman ketiga di kota bagian selatan. Pegangan yang kuat. Cin, bukan Cin. Namaku Pon. Tunggu, aku juga ikut. Cih, tali sial ini. Sial. Sebenarnya ini ikatan simpul macam apa sih? Ya sudah sulit membuka tali simpul yang dibuat Bauya, kawan. Scene berpindah ke tempat Hiromi dan Bando. Bando masih membabi buta, menyerang Hiromi menggunakan pipa besi. Kau mengerti kan sekarang? Kau berdebah sialan. Dengan kondisi kepala Hiromi yang penuh darah, Hiromi berkata, "Dasar brengsek." Hah? Apa? Aku tak bisa mendengarmu. Hiromi mengambil batu dan melemparkannya ke arah Bando. Sayangnya, lemparan itu hanya menyayat pipi bagian kiri Bandu. Serangan mendadak atau bukan? Tapi daripada dihajar banci sepertimu, aku bilang aku tak mungkin bisa jalan-jalan melalui kota lagi besok karena malu. Bagaimana? Kau dengar sekarang? Dasar tikus busuk. Kau... Mendengar perkataan itu dari Hiromi, Bando semakin murka. Berdebah! Memang seharusnya orang itu juga mengajarmu sampai babak belur sampah. Scene berpindah saat Boya dan Pon sampai di TKP. Sesampainya di TKP, Pon langsung berlari ke arah toilet dan mencari keberadaan Mako. Mako! Pon kaget. Di dalam toilet, tak ada seorang pun di sana. Sampai-sampai Boya berteriak, "Hai, man! Di mana kau, man?" Dan Buya pun beranggapan bahwa Mako ada di dalam toilet wanita. Pon geram dan marah karena ini bukan saatnya bercanda. Tapi Boya sama sekali tidak sedang bercanda, cuy. Tiba-tiba seseorang keluar dari sudut toilet. Sambil tertawa kecil, Senda keluar dari sudut toilet dan berkata, "Jadi, kau benar-benar mencari si tolol itu ya?" Nih, sambil menendang Mako. Mako yang kondisinya sudah babak belur hanya bisa terkapar. Lalu Pon menghampiri Mako dan menyuruhnya untuk bertahan. Senda mengeluarkan kekuatan verbalnya dengan berkata, "Aku memang tidak membuang kemungkinan bahwa kau akan kembali, tapi memikirkan bahwa kau benar-benar kembali, itu berarti sama hijaunya dengan dia." Pon tersulut emosinya karena ucapan Senda. Tapi pundak Pon ditepuk oleh Boya. Dan Buya pun membeli verbalan Senda dengan membalas, "Akan kulumat penjilat kamar mandi ini, Cin." Senda sedikit mengingat bahwa Boya adalah orang yang bertemu dengannya di lorong sekolah saat hari kemarin. Boya menyuruh Pon untuk membawa Siman ke rumah sakit. "Bukan Siman, tapi Mako," kata Pon. Senda berkata, "Kau ingin mati, ha? Pirang sialan. Asal kau tahu, aku ini super kuat," kata Boya dengan memasang senyuman si Joker. Senda hanya merespon dengan senyuman kecil dan tiba-tiba Senda meninggalkan Boya. Boya langsung mengejar Senda. Dengan berteriak, Boya bilang, "Kau bisa lari semaumu, tapi Di luar toilet, Senda dan seluruh bawahannya sudah bersiap siaga dan berkata, "Ada masalah?" Hah? Boya pun terkejut. Kawan. Sambil tertawa, Boya putar balik ke dalam toilet. Buya menghampiri Pon dan berkata sambil berteriak, "Heh, apa-apaan itu? Mereka bertambah banyak. Jika seperti ini bilang dari awal dong." Pon menenangkan Buya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu."
Bodoh, siapa yang memintamu melakukan itu? Aku kan bilang, kau harus bawa dia ke rumah sakit. Bauya pun langsung memberi kunci motor miliknya yang ia curi sebelum berangkat ke taman. Setelah memberikan kunci motor pada Pon, Boya hanya merasa sedikit terkejut dengan jumlah mereka dan meyakinkan Pon bahwa Boya yang akan mengurusnya sendiri. Lalu Buya pun kembali menghampiri dan berkata pada Senda dan kawanannya, "Maaf, sudah membuatmu menunggu penjilat kamar mandi? Jangan coba-coba berpikir untuk menahan diri. Keluarkan semuanya dan hadapi aku." Anak buah Senda marah dan langsung berlari ke arah Boya. Dengan cepat, Buya langsung meloncat dan memegang tembok atap toilet. Ternyata, Boya melakukan backflip untuk memanjat ke atap toilet. Senda hanya terdiam bingung melihat aksi Boya. Boya pun langsung berlari ke arah belakang toilet dan membuat anak buah Senda terpecah menjadi dua. Ada yang ke arah kanan dan arah kiri toilet. Tiba-tiba, Boya meloncat dari atap toilet ke kawan. Buya mendarat dan langsung berlari ke arah Senda. Senda kaget, hanya bisa terdiam. Ternyata, Boya melakukan itu untuk mengalihkan perhatian anak buah Senda agar terbukanya jalur langsung menuju Senda. Dengan kecepatan penuh, Boya berlari menuju Senda dan... Nani? Boom! Buya melayangkan tinjunya tepat ke arah wajah Senda. Senda melayang, terpental. Badannya menghantam tanah 3 kali dan mendarat di sebuah semak-semak. Semua anak buahnya terkejut. Melihat kejadian itu, Pon yang sedang menandu Mako pun ikut terkejut. Sontak, semua anak buah Senda langsung ketar-ketir ketakutan. Saat Bauya membalikkan badannya menghadap ke anak buah Senda, Bauya terdiam sejenak. Melihat semua anak buah Senda sudah terkena mental hingga mengeluarkan keringat dingin, Buya mengeluarkan senyum psikopatnya. Melihat senyuman Boya yang mengandung aura psikopat, semua anak buah Senda tambah ketakutan. Boya pun langsung berteriak, "Akan kubunuh kalian!" Semua anak buah Senda langsung lari terbirit-birit, kawan. Tali yang masih terjuntai. Pada saat yang bersamaan, dengan kondisi badan yang sangat lemas karena berlari hingga lelah kecapean, Yasuda yang baru datang ke TKP langsung terkejut melihat anak buah Senda yang lari menghampirinya. Sontak, Yasuda langsung tiarap dan berkata, Maafkan aku, tolong ampuni aku. Dirasa tak terjadi apa-apa kepadanya, Yasuda bingung. Sambil memukul-mukul kepala Yasuda, Boya bertanya apakah yang dilakukannya. Dan Yasuda pun bertanya pada Boya, "Itu mereka? Kau yang... ada apa dengan mereka?" Boya pun menjawab, "Kak ada yang spesial," dan mengajak Yasuda untuk pergi. Dalam perjalanan, Yasuda bertanya lagi, "Di mana Honjo-san?" Boya menjawab, "Dia membawa Men ke rumah sakit." "Men? Siapa Men?" katanya Yasuda. Jadi apa yang terjadi? Apa? Berisik! Scene berpindah ke tempat lain. Di pinggir trotoar, Hiromi terkapar. Tiba-tiba, ada seseorang bersepatu boots tentara berjalan menghampirinya. Orang yang berbadan besar itu langsung membopong Hiromi dan membawanya pergi. Di tengah perjalanan, anak buah Yamazaki bertabrakan badan dengan pria yang berbadan besar tersebut. Saat akan memarahi pria berbadan besar tersebut, anak buah Yamazaki langsung terkejut melihat wajah orang itu. Sontak, kedua anak buah Yamazaki langsung meminta ampun, ketakutan, dan meminta maaf dan menyalahi dirinya sendiri. Tapi si pria besar itu tidak menanggapinya dan langsung melanjutkan perjalanannya. Salah satu NPC menyebut nama si pria besar itu, Rindaman. Dan yang satunya lagi bertanya, kenapa dia berjalan sambil membopong Hiromi? Scene kembali lagi. Terlihat Yasuda yang marah kepada Bauya karena seuntai talinya yang sangat sulit untuk dilepas. Kau bodoh ya? Kata Boya.